Karena dalam Islam, seluruh persoalan yang kita tanyakan selalu datang jawaban, bahkan sebelum kita soalkan. Ayo, kita lacak kaidah istiqamah. Ya, sudah saya tuliskan. Kaidah istiqamah amalan pasca Ramadan diisyaratkan dengan latihan amal yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1162. Rawinya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam latihan amal pasca Ramadan yang dengan amalan itu bahkan ada isyarat dari sisi pahala pun dinilai seperti orang yang puasa selama setahun. Dan kita akan lihat esensi dari kalimat itu apa. Yuk kita catat bunyi hadisnya. Man shoma Ramadana, menggunakan man shoma Ramadana. Saya tuliskan mannya saja dulu. Siapapun, ini sekali lagi bentuknya personal, singular, tapi sifatnya berupa umum, universal. Artinya ajakan ini ditujukan pada setiap personal kita, lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang dia baligh dan muslim, berakal. Perhatikan sini. Umum sifatnya siapapun yang mau. Ya. Shoma Ramadana, yang telah menuntaskan puasa Ramadannya, telah selesai. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya. Thumma, kemudian atba'ahu sittan min Syawal. Allahu Akbar. Sittan min Syawal. Kemudian ia lanjutkan dengan menunaikan puasa 6 hari. 6 waktu, sittan. Min Syawal, dari bulan Syawal. Bulan ke-10. Ya, Ramadan tuntas. Lalu ada latihan amal lagi. Dan ternyata latihan amal ini, itu didesain langsung. Disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk melatih sifat istiqamah kita pasca Ramadan. Supaya diteruskan setelah Ramadan. Apa amalannya? Ya, kata Nabi, teruskan puasa, atba'ahu, dia lanjutkan puasanya 6 hari pasca Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Allahu Akbar. Apa jaminannya? Kana kasiyamid dahri. Kalau dia bisa lakukan itu, maka seakan-akan ia telah menuntaskan puasa sepanjang tahun. Menarik sekali ini. Ini senilai dengan puasa sepanjang tahun. Tuh. Secara singkat, selama setahun. Ya. Yuk, kita bagi dua analisisnya ya. Kita bagi dua. Satu, dari segi tinjauan pahala. Yang kedua, dari segi esensi puasa itu sendiri. Fokus. Kalimat Nabi menyebutkan orang-orang yang meneruskan amalan Ramadan, kemudian dilatih 6 hari pasca Ramadan di bulan Syawal dengan menunaikan puasa, dan puasa ini hukumnya bukan wajib, jadi nggak sama dengan Ramadan. Ini sifatnya sunnah. Ditawarannya terbuka, Anda mau kerjakan silahkan, tidak pun tidak berdosa. Baik, tapi kalau Anda bisa kerjakan ini, pertama kata Nabi, nilainya itu sama dengan setahun puasa penuh. Kasiyamud dahri, seperti sepanjang tahun. Jadi dari Ramadan selesai, kita cuma puasa 6 hari, itu nilainya 11 bulan itu seperti puasa, sampai ketemu Ramadan lagi. Dan kalau ini jadi kebiasaan, setiap selesai Ramadan, 6 hari Syawal, 6 hari Syawal, itu seakan-akan seumur hidup dia puasa. Setiap waktu dia puasa. Nah, sekarang kita lihat dari ukuran pahalanya. Ada yang menghitung begini, ya, di antara kejeniusan para ulama. Kalau kita puasa, kita contohkan, ya, tahun ini ya, 1441 Hijrah. Kan 30 hari ya? 30 hari. Sekarang dari segi tinjauan pahala. Ya. Puasa, siam, termasuk perbuatan hasanah. Hasanah. Ya. Hasanah itu setiap perbuatan yang punya nilai pahalanya. Perbuatan baik yang punya nilai pahala. Karena itu sholat pun disebut hasanah. Ya, Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Tuh, salat disebut dengan hasanah. Puasa juga masuk hasanah, karena kalau ditunaikan dengan benar ada nilai pahalanya. Kaidah pahala itu diisyaratkan di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Minimalnya sekali
sekali hasanah, satu perbuatan baik, yang punya nilai pahala, itu poinnya 10. Yuk kita baca ayatnya. Man jaa bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai pahala, falahu asyru amthaliha, maka dia punya nilai 10 kali nilainya. 10. Jadi kalau kita ambil 30 hari saya puasa, ambil batas minimal kali 10. Jadi berapa? 300 kali ya, 300 nilainya. 30 kali 10, 300. Baik. Fokus. Sekarang saya tambah dengan 6 hari. Ya kan? Berarti kita masukkan 6 dikali 10 juga rumus yang tadi. Ya kan? Sehari dapat 10, hari kedua dapat 10. Ingat-ingat 10-nya bukan ngitung begini, 1, 2, 3, 4, terlalu kecil. Kalau ngitung pahala, ukurannya nanti akan sangat berbeda. Di hadis Muslim saja, baru datang nyampe masjid, belum ngapa-ngapain, sudah 25 kebaikan. Satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, demikian seterusnya. Kembali ke sini, saya tunaikan 6, insya Allah 6 hari Syawal. Kalikan 10 yang dasar, 6 kali 10, 60 kan? Kalau kita jumlahkan yang ini, 30 hari Ramadan tuntas, kali 10, 300, tambah 6 hari Syawal, kali 10, 60. 300 tambah 60, berapa? 360. Saya mau tanya, setahun itu berapa hari? Hah? Hitungan Hijriah, jangan pakai Masehi. Ya, kalau pakai Masehi 365 hari. Sekarang pakai Hijriah, bukankah puasa menggunakan Hijriah? Ya kan? Baik, bukankah setahun itu 354 hari kurang lebih? Ya kan? Kalau kita bulatkan, ambil tengah-tengahnya antara Masehi dengan Hijriah, maka ketemu ini yang tengah-tengah, 360. Ini yang diisyaratkan dari hadis Nabi dari sisi timbangan pahala. Orang yang puasa Ramadan 30 hari itu ditambah dengan Syawal 6 hari itu, teman-teman sekalian, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Dari segi tinjauan pahala, dia punya pahala setahun full. 300 tambah 60, 360. Jelas? Belum selesai. Yang kedua, kita bicara esensi. Bukankah esensi puasa menjaga kita dari perbuatan maksiat? Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Masih ingat tinjauan kita di pertemuan yang lalu? Inti puasa melahirkan nilai takwa. Takwa secara singkat adalah kemampuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sekaligus ya dorongan kita untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, terkumpul pada nilai-nilai kebaikan. Itu esensinya. Nah sekarang ada orang latihan puasa 30 hari, diteruskan 6 hari, ditinjau tadi digabungkan jadi 360 hari. Dari tinjauan pahala, seakan-akan ada korelasi menunjukkan kepada kita kalau orang bisa dengan ringan menunaikan puasa Syawal selama 6 hari ini, maka dia akan mendapatkan esensi puasa tertanam dalam jiwanya sehingga mampu menjaga diri selama sepanjang tahun sebelum bertemu Ramadan selanjutnya kalau ia hidup. Bahasa singkatnya, orang yang mampu puasa Ramadan kemudian disusulkan dengan Syawal selama 6 hari, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertanam pada jiwanya sehingga dia mampu meningkatkan ketaatan plus menjauhi maksiat selama 1 tahun penuh sampai bertemu Ramadan lagi. Jadi kalau ketemu Ramadan diteruskan lagi sampai meninggal, maka selama hidupnya dia akan memiliki nilai takwa dalam jiwanya. Itu rahasianya. Baik Ustaz, bagaimana penunaiannya? Apakah langsung? Tunggu. Hari pertama kita Idul Fitri dulu, makan dulu, tunjukkan yang Ramadan sudah selesai. Karena itu haram hukumnya menunaikan puasa di hari pertama Syawal. Awas, semangat itu penting, tapi ilmu itu juga jauh lebih penting. Jangan karena keinginan kita kuat, menjadi ingin terlampau soleh, jadi salah tempat. Ya, hari pertama dilarang, haram hukumnya puasa. Kita mulai hari kedua. Dan ingat, redaksinya menggunakan thumma. Nih, beda antara fa dengan thumma. Kalau fa langsung, ya, fa itu langsung, begitu selesai langsung. Kalau thumma itu ada agak jeda, ada jedanya. Jadi ini pilihan dan jedanya agak panjang. Kalau pakai wawu, jedanya singkat. Hari pertama selesai, ya, kita Idul Fitri, kita makan, besoknya langsung. Tapi kalau thumma, jedanya agak panjang. Jadi ini diberi pilihan sampai selesai Syawal.
Kalau kita lihat secara astronomis, misalnya Syawal 29 hari ini. Silahkan jedanya panjang, selama 29 hari, Anda bisa pilih. Mau mulai hari kedua Syawal, silahkan. Hari ketiga, silahkan. Ya, dan ada min, tab'id, ya, mengambil sebagian. Apa yang dimaksud sebagian? Jika min disusulkan dengan atba'ahu, thumma atba'ahu, atba'a ini nyambung. Ya, nyambung. Jadi ada yang memaknai puasanya nyambung. Jadi kalau dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari selesai. Tapi karena ada huruf min, nggak bisa dimaknai langsung seperti itu. Artinya apa? Silahkan, yang penting bersambung dari Ramadan itu, disela dulu oleh Idul Fitri, silahkan teruskan puasa Syawalnya. Sambungkan dari Ramadan ke Syawal dengan jeda Idul Fitri. Cuma untuk menunaikannya, silahkan min cari waktu-waktu strategis dari 29 ini tidak harus berurutan. Kalau mau berurutan, mampu, silahkan. Kalau tidak, nggak ada masalah. Misal hari kedua puasa, hari ketiga berhenti dulu. Karena ada orang berkunjung, ya, ngajak makan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya situasi sekarang, ini lebih enak. Ya, karena memang kondisi sangat terbatas, jadi kita bisa maksimal ibadah. Lanjut ke Syawal, Masya Allah. Ya, kalau ada kondisi tertentu, sakit, atau harus buka, nggak ada masalah. Nanti hari kelima, boleh lagi. Baru dapat 4, 6-nya nggak kuat, hari ke-7 mulai lagi. Silahkan. Ustaz, bagaimana bagi perempuan yang tengah datang bulan ada haidnya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah berikan keutamaan yang sama. Qadha dulu. Ya, qadha dulu yang saat Ramadan ada akhwat kita yang diberikan rukhsah oleh Allah melalui haidnya. Maka berlaku hukum Al-Baqarah 184. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, qadha di hari yang lain. Maka segerakan qadha dulu karena sifatnya wajib. Tunaikan dulu yang wajib, kemudian tanamkan keinginan untuk mengerjakan yang Syawal ini. Begitu Anda dapatkan waktunya, selesai qadhanya, maka segera susulkan dengan Syawalnya. Tapi kalau nggak sempat Ustaz, waktunya habis bagaimana? Niatkan dengan qadhanya, tanamkan keinginan kuat untuk mengerjakan Syawalnya, insya Allah dengan itu mendapatkan bagian dari puasa Syawalnya. Sungguh Allah melihat pada kesungguhan hati kita, bukan sekedar pada amalan yang kita tampakkan. Paham? Baik, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada amalan pasca Ramadan yang akan sangat menentukan kualitas puasa kita bahkan sampai 1 tahun ke depan, sampai bertemu Ramadan lagi, kalau memang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu selain dilatih lewat sholat Idul Fitri, amalan berbagi, juga puasa 6 hari di bulan Syawal yang hakikatnya sebagai latihan konsistensi. Waktu adzan sudah tiba. Mudah-mudahan puasa kita diberkahi. Mari kita berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Ini hari terakhir kami puasa, dan dengan suara adzan pula kultum ini ditutup, dan dengan izin-Mu ya Allah, mohon terima ibadah kami, sayangi kami, dan berikan pahala terbaik seperti yang telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.